Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua, dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Sehingga sudah komplit sebenarnya. Indonesia ini menjadi negara yang sangat rawan terhadap bencana. Tidak ada satupun kabupaten kota di Indonesia yang betul-betul bebas dari risiko bencana. Inilah ini yang menjadi tantangan kita. Demikian luasnya daerah rawan bencana di Indonesia. Demikian tingginya risiko bencana yang ada di Indonesia. Maka manajemen sumber daya manusia di BNPB memang harus berubah. Di setiap kabupaten kota harus ada sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana. Nah, orang-orang inilah yang kemudian perlu kita ciptakan saat ini. Maka kebutuhan akan sumber daya itu harus ada, dan ini sangat banyak sekali. Kami bersyukur InvestDM kemudian bisa membantu BNPB terkait dengan bagaimana kita menghadapi tantangan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu. Program InvestDM 2.0 atau Investing in Human Capital for Disaster Management merupakan program kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat melalui USAID dan pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB is a relatively young agency, and we're there to support and work closely with BNPB. We listen to them, we support their priorities, we provide advisory support and technical assistance to help fill some of their gaps. These are competency gaps or capability gaps. We hope to transform the agency into a high-performing disaster management agency that can fulfill its national mandate of saving lives and reducing damage and loss. Dalam umur BNPB yang sudah belasan tahun, Pusdalop dalam sebuah unit ini baru efektif beroperasi tahun 2020, sehingga untuk bisa menjadi sebuah tim yang solid tentunya perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas ya. Tidak hanya merupakan sumber daya, kapasitas kelembagaan dalam bentuk peraturan-peraturan, SOP, bisnis proses yang lebih jelas gitu ya, sehingga kemudian kita memiliki pedoman-pedoman yang lebih jelas lagi di dalam melaksanakan kerja-kerja kita di dalam penanggulangan. Dan kami mendapatkan dukungan-dukungan hal tersebut dari InvestDM. Terima kasih kepada rekan-rekan dari DN Invest, dari para konsultan dan pakar, dan juga rekan-rekan dari BNPB yang bahagia. Alhamdulillah di dalam perjalanan cukup panjang kita ya dalam mencoba merumuskan apa sih yang bisa kita lakukan dalam upaya kita untuk menciptakan sebuah produk kajian risiko bencana yang memang benar-benar handal. Di tempat saya misalnya di Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana ya, kita tuh sebenarnya orangnya sangat terbatas kan. Jadi total karyawan itu hanya 18 dan itu tidak seluruhnya orang teknis ya. Kita selama ini melakukan pendampingan kepada daerah. Satu kabupaten kota itu biasanya kita lakukan itu 3 kali pendampingan. Dengan jumlah karyawan seperti itu, dengan 500 berapa sekarang yang lebih dari 514 kabupaten kota dengan pemekaran, itu kesulitan kalau misalnya kemarin kita tidak ada dukungan dalam bentuk portal dan juga tidak ada dukungan dalam bentuk konsultan dari InvestDM. Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana tidak harus ke pusat atau ke Pusdiklat PB BNPB. Akan tetapi di BPSDM tingkat lokal, provinsi, ini sudah ada sejumlah lembaga yang sudah terakreditasi oleh kami sehingga mereka bisa menyelenggarakan pelatihan teknis PB. Kami harap daerah di pulau-pulau yang sulit untuk dijangkau bisa kita lakukan secara online dengan narasumber yang berkualitas. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari Pusdiklat PB, bagaimana langkah kami untuk percepatan sumber daya manusia yang unggul dan profesional di bidang penanggulangan bencana. Kami perkuat lembaga-lembaganya, kami coba bagaimana sumber daya manusianya profesional sehingga harapannya standar yang kita miliki baik di pusat maupun di daerah semuanya sama.
Beberapa waktu yang lalu kami melakukan studi banding ke Amerika. Di Amerika itu kita melihat bagaimana pelayanan pusdiklat di sana bisa melayani sampai jutaan orang per tahun. Dari APBN kita hanya mencapai beberapa ribu orang saja yang bisa kita latih. Tetapi ketika dengan melalui Invest ini, memungkinkan nanti akan ada penambahan yang signifikan ketika mereka bisa akses ke sistem yang ada, di mana materi-materi untuk pelatihan sudah kita upload di dalamnya. Di sistem ini bisa digunakan dengan baik dan orang bisa banyak akses, apakah itu masyarakat umum, apakah itu kabupaten kota, provinsi, semua bisa akses sehingga mereka memiliki pengetahuan atau informasi yang tepat mengenai penanggulangan bencana. Kalau Invest DSM akan membantu kami, satu terkait dengan pengembangan karir, kedua tentang evaluasi kinerja, terus yang ketiga tentang pemenuhan kebutuhan, bagaimana proses rekrutmen. Rekrutmen itu mulai dari CPNS maupun tingkat eselon 4, 3, 2, 1, sehingga BNPB itu punya kader-kader yang akan bisa menggantikan suksesi kepemimpinan ke depan. Saya mewakili BNPB mengucapkan terima kasih atas dukungan dari USAID melalui program Invest DM. Kami berharap program ini bisa berkelanjutan dan kita bisa meningkatkan ketangguhan yang ada di Indonesia, khususnya ketangguhan menghadapi bencana. I think it's also important to note that our relationship with BNPB is built on trust and it's built on results. So I think unless we hadn't have delivered the interventions and the support that BNPB require, we wouldn't have been successful. And I really appreciate the strong leadership and collaborative input and buy-in from BNPB and the leadership. That's what makes this program the success it's been today.